Bu. Perkenalkan, saya Bidan Dian. Saya Bidan bertugas pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Ibu dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Dina. Ibu Dina. Alamatnya di mana, Bu? Girimas, Ibu. Girimas. Sebelumnya apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Gini Ibu, kedatangan saya kemari itu untuk menggunakan KB karena saya bingung Bu, mau menggunakan KB apa yang cocok untuk saya karena saya baru saja selesai melahirkan. Jadi Ibu ingin menggunakan alat kontrasepsi, tetapi Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis alat kontrasepsi yang bisa Ibu gunakan, Bu ya. Karena mengingat Ibu saat ini sedang memberikan ASI kepada anak Ibu, seperti itu? Iya Ibu. Nah, baik Ibu. Jadi sebelumnya apakah usia Ibu sekarang berapa, Bu? 26 Bu. 26 tahun. Sebelumnya Ibu sudah pernah menggunakan alat kontrasepsi? Sudah Ibu. Alat kontrasepsi apa yang Ibu gunakan? KB pil Ibu. Kalau boleh tahu sekarang Ibu sudah memiliki anak? 1 Ibu. 1. Usia anak Ibu berapa? 3 bulan Bu. 3 bulan. Rencananya Ibu ingin memiliki berapa anak? Ingin memiliki anak lagi Bu, namun dalam jangka waktu yang panjang. Sekitar 5 tahun Bu ya. Nah, jadi begini Bu, karena Ibu ingin menjarangkan kehamilan dan mengingat sekarang Ibu sedang memberikan ASI kepada bayi Ibu, jadi ada beberapa alat kontrasepsi yang boleh dan tidak boleh Ibu gunakan. Nah, alat kontrasepsi yang boleh Ibu gunakan itu ada suntik KB 3 bulan, mini pill, implan, kondom, dan AKDR atau IUD. Sedangkan alat kontrasepsi yang tidak boleh Ibu gunakan yaitu alat kontrasepsi yang mengandung hormon estrogen seperti suntik KB 1 bulan dan pil kombinasi. Baik Ibu, jadi apa saja ya keuntungan dan kerugian dari jenis-jenis alat kontrasepsi yang Ibu jelaskan tadi? Baik Ibu, dari alat kontrasepsi yang tadi saya sebutkan, masing-masing memiliki keuntungan dan kelebihannya masing-masing. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu agar Ibu tidak bingung lagi untuk menentukan alat kontrasepsi mana yang ingin Ibu gunakan, Bu ya. Yang pertama itu saya mulai dari alat kontrasepsi suntik 3 bulan. Nah, di sini Ibu bisa lihat alat suntik kontrasepsi 3 bulan itu mengandung hormon progesteron, tidak mengandung hormon estrogen. Alat suntik KB 3 bulan ini disuntikkan setiap 3 bulan sekali. Nah, alat suntik 3 bulan ini sangat efektif digunakan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu panjang, Bu ya. Dan apabila penyuntikannya itu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Nah, kembalinya kesuburan setelah Ibu berhenti menggunakan alat kontrasepsi suntik 3 bulan ini yaitu membutuhkan waktu 4 bulan. Nah, keuntungan dari alat kontrasepsi 3 bulan ini yaitu tidak mengganggu saat Ibu berhubungan suami istri, tidak mengganggu produksi ASI, dan efektif digunakan untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu panjang. Sedangkan efek samping dari efek suntik 3 bulan ini yaitu Ibu akan mengalami gangguan menstruasi, Bu ya, seperti siklus haid Ibu yang bertambah panjang atau pendek, pendarahan yang banyak atau sedikit, pendarahan yang tidak teratur, pendarahan bercak, dan Ibu bisa saja mengalami tidak haid sama sekali, Bu ya. Selain itu juga alat kontrasepsi suntik 3 bulan ini tidak melindungi Ibu dari infeksi saluran menular seksual, Bu ya, seperti HIV. Nah, Ibu yang boleh menggunakan suntik KB 3 bulan ini yaitu Ibu yang sedang menyusui, Ibu usia produktif, Ibu pasca melahirkan, pasca keguguran, dan pasca keguguran. Ibu yang tidak boleh menggunakan suntik KB 3 bulan ini yaitu Ibu yang sedang hamil atau dicurigai hamil, Ibu yang mengalami pendarahan jalan lahir, dan Ibu yang mengalami hipertensi dan diabetes.
Nah, yang selanjutnya itu ada kontrasepsi pil, Bu ya. Kontrasepsi mini pil ini mampu mencegah kehamilan, efektif digunakan apabila diminum secara teratur. Nah, keuntungan dari mini pil, kontrasepsi mini pil ini yaitu tidak mengganggu saat ibu berhubungan seksual, tidak mengganggu proses produksi ASI, dan pengembalian waktu kesuburannya itu cepat, Bu ya. Ketika ibu berhenti mengkonsumsi pil KB ini, ibu akan kembali bisa hamil lagi. Dan namun alat kontrasepsi mini pil ini tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual, Bu ya, seperti HIV. Dan lalu ada efek sampingnya, di mana pada penggunaan mini pil ini biasanya ibu banyak mengeluh sakit kepala, mual, pusing, dan jerawatan, serta peningkatan dan penurunan berat badan. Ibu yang boleh menggunakan kontrasepsi mini pil ini yaitu ibu yang menyusui, ibu yang sudah memiliki anak atau yang belum memiliki anak, ibu pasca persalinan, pasca keguguran. Dan ibu yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi mini pil ini adalah ibu yang hamil atau dicurigai hamil, ibu yang memiliki pendarahan pervagina yang belum diketahui penyebabnya, dan ibu yang sering lupa mengkonsumsi pil KB. Yang selanjutnya itu ada implan. Nah, alat kontrasepsi implan ini berupa tabung yang akan tabung kecil, Bu ya, yang akan dimasukkan ke di bagian bawah permukaan kulit ibu, di lengan bagian dalam. Nah, alat kontrasepsi implan ini efektif digunakan untuk mencegah kehamilan selama 3-5 tahun. Nah, alat kontrasepsi implan ini memiliki keuntungan di mana itu tidak akan mengganggu ketika ibu melakukan hubungan suami istri bersama suami ibu, tidak akan mengganggu proses produksi ASI, dan pengembalian kesuburannya itu juga cepat. Ketika ibu mengangkat atau melepas implan, ibu akan bisa langsung hamil, Bu ya, dalam beberapa bulan. Nah, adapun efek samping dari penggunaan KB implan ini yaitu di mana ibu mengalami gangguan menstruasi, dan selain itu juga tidak melindungi ibu dari infeksi menular seksual, dan biasanya ibu-ibu yang memakai KB implan ini mengeluh sakit kepala, gelisah, dan kenaikan dan penurunan berat badan. Nah, selanjutnya itu ada ibu yang boleh menggunakan KB implan. Nah, KB implan ini boleh digunakan oleh ibu menyusui, ibu pasca persalinan, pasca keguguran. Nah, yang tidak boleh digunakan menggunakan KB ini yaitu ibu yang dicurigai hamil, Bu ya. Terutama ibu yang mengidap anemia itu disarankan untuk memakai KB implan ini. Nah, yang selanjutnya itu ada kondom. Nah, kondom ini digunakan oleh suami ibu. Kondom ini sangat mudah sekali ditemukan, Bu ya, seperti di supermarket yang sering kita temui. Nah, kondom ini dapat melindungi ibu dari infeksi menular seksual. Selain itu, kondom ini juga sangat mudah digunakan. Namun kondom ini memiliki efek samping di mana kondom ini sangat mudah terjadi kebocoran karena ketika pemasangan itu sering terjadi kondom yang robek. Nah, maka dari itu ketika pembelian kondom usahakan kondom itu dilihat ukurannya dulu, Bu ya. Ukurannya harus sesuai dengan ukuran
alat kelamin suami ibu. Nah, nanti efek sampingnya itu juga bisa ketika berhubungan suami istri, ibu dan suami ibu merasakan tidak nyaman dan tidak merasa puas. Nah, yang terakhir itu ada alat kontrasepsi AKDR atau implan. Nah, seperti yang ibu lihat di sini, alat kontrasepsi implan atau AKDR itu berupa benang kecil seperti huruf T yang memiliki benang. Alat kontrasepsi ini dimasukkan ke dalam rahim melalui vagina. Alat kontrasepsi ini efektif digunakan untuk mencegah kehamilan sampai 10 tahun. Alat kontrasepsi ini memiliki keuntungan di mana sangat bisa langsung digunakan ketika pasca persalinan. Selain itu juga tidak mengganggu proses produksi ASI ibu. Nah, adapun efek samping dari penggunaan kontrasepsi IUD ini yaitu ibu bisa mengalami gangguan menstruasi dan mengalami pendarahan pada awal pemasangan KB IUD ini. Nah, ibu yang boleh menggunakan KB IUD ini adalah ibu menyusui, pasca persalinan, pasca keguguran, dan ibu yang tidak boleh menggunakan alat kontrasepsi IUD ini yaitu ibu yang dicurigai hamil, Bu ya. Nah, sekian dari penjelasan saya. Apakah ada yang ingin ibu tanyakan? Tidak, Ibu. Jadi apakah ibu sudah mengerti dengan apa yang saya jelaskan, Bu ya? Jika ibu sudah mengerti, bisa ibu mengulanginya kembali? Iya, Ibu, saya sudah mengerti. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, yang tidak boleh saya gunakan yaitu KB suntik yang 1 bulan sama KB pil. Nah, kemudian KB yang boleh saya gunakan itu yaitu KB suntik 3 bulan, kemudian KB implan, KB kondom, dan KB AKDR atau IUD. Benar seperti itu, Ibu? Iya, Ibu, benar sekali, Bu ya, yang tadi Ibu sampaikan. Jadi apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Tidak, Ibu, saya sudah mengerti juga dari penjelasan Ibu tadi apa keuntungan dan kerugian dari masing-masing KB tersebut. Jadi apakah Ibu sudah bisa memutuskan ingin menggunakan alat kontrasepsi apa? Iya, Ibu, saya memutuskan untuk menggunakan alat kontrasepsi IUD karena itu keuntungannya itu bisa digunakan dalam jangka waktu panjang. Untuk pemasangannya, apakah Ibu ingin memasangnya sekarang atau nanti? Tidak, Ibu, saya mau konsultasi dulu dengan suami saya. Takutnya nanti terjadi kesalahpahaman antara keluarga saya. Baik, Ibu, nanti apabila Ibu dan suami Ibu sudah memiliki keputusan yang mantap, nanti Ibu bisa langsung datang kemari untuk melakukan pemasangan KB IUD. Nanti ketika selesai pemasangan KB IUD, sebulannya itu Ibu bisa melakukan kunjungan ulang kembali. Nah, apabila terjadi dalam seminggu terjadi pendarahan, Ibu bisa melakukan kunjungan ulang 6 bulannya lagi, Bu ya. Nah, lalu apabila Ibu mengalami pendarahan yang sangat banyak, Ibu bisa melakukan kunjungan langsung kemari, Bu ya. Apabila Ibu memiliki keluhan yang sangat mengganggu, Ibu bisa langsung saja datang kemari, Bu. Baik, Ibu, terima kasih atas penjelasannya, Bu ya. Baik, Ibu, jika tidak ada yang Ibu tanyakan lagi, terima kasih atas kunjungannya pada pagi hari ini, dan semoga apa yang tadi saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Ibu. Baik, Ibu, terima kasih. Saya pamit dulu, Bu ya. Ya, hati-hati di jalan ya, Ya, Bu. Bu.